Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu teman-teman semuanya. Dan dalam keadaan bahagia dan selalu dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, hari ini saya akan melanjutkan menceritakan perjalanan desain saya yang lebih teknis, lebih ke arah lebih teknis, jadi lebih ke arah bagaimana kita menyusun rencana masa depan, apa yang kita lakukan. Sehingga pertanyaan-pertanyaan ketika nanti saya hari pertama resign ngapain? Nanti saya hari selanjutnya resign ngapain? Saya dapat uangnya dari mana? Saya dapat pendapatannya dari mana? Saya dapat rezeki Allahnya dari mana? Nah, ini yang sebenarnya nanti kita akan bisa eh, tools ini atau alat ini yang nantinya akan bisa membantu teman-teman untuk eh, bisa memanfaatkan apapun yang ada atau sumber daya yang ada untuk maksimal untuk mencapai tujuan atau goals teman-teman yang sudah teman-teman rencanakan gitu ya. Teman-teman memang ingin lakukan ketika nanti teman-teman resign baik ataupun nanti saya ketika resign. Saya akan cerita tentang eh, saya bagaimana saya menyusun rencana-rencana ketika saya sudah memiliki goals. Goals ini saya tunggu ya. Mohon maaf. Ya, goals ini saya rancang memang dengan dengan harapan saya rancang dari alasan-alasan yang saya sudah susun kemarin. Jadi beberapa alasan itu memang yang terkait dengan goals mungkin, tapi ada beberapa alasan tidak terkait langsung dengan goals, tapi yang saya ambil adalah alasan-alasan yang terkait dengan goals dan itu perlu pencapaian-pencapaian. Nah, saya akan jelaskan mengenai goals ini karena ini lebih teknis. Saya harus pakai coret-coretan dan mulai hari ini karena lebih teknis, jadi saya mau pakai coret-coretan dan mau pakai kacamata gitu ya biar biar nampak. Baik, teman-teman semuanya, misalkan teman-teman kemarin kita semua kemarin sudah punya yang namanya alasan. Sorry sebentar, alasan. Kemudian ini mungkin adalah alasan ini adalah why. Kemudian dari why ini kita akan merumuskan purpose. Jadi purpose atau apa sih meaningnya kita bekerja, apa manfaatnya kita bekerja, kenapa harus bekerja di sini, kenapa tidak di situ, dan sebagainya. Ini yang kita sama-sama sudah cari kemarin. Nah, sebenarnya dari beberapa alasan ini kan ada goals-goals yang ingin dicapai ya. Ketika yaitu purpose. Ya, purpose ini bagaimana ini akan menjadi goals kita gitu ya. Ini akan menjadi goals saya. Jadi alasan kenapa saya resign itu akan menjadi goals. Jangan sampai ketika resign kita nggak tahu ngapa-ngapain gitu. Jangan gitu ya, teman-teman semuanya. Kecuali memang teman-teman resign dengan alasan yang sangat syar'i, kemudian sangat mendadak, harus segera gitu ya. Jadi memang harus dilakukan. Tapi kalau teman-teman ketika goals ini berganti peran, berganti profesi, namun belum terbayang profesi yang secara jelas seperti apa, kecuali teman-teman sudah dilamar sama perusahaan besar gitu ya, atau perusahaan lain yang sudah jelas. Nah, ini mungkin tidak akan jadi masalah. Goalsnya mungkin teman-teman sudah ketahuan nih. Tapi kembali lagi ketika menerima pekerjaan baru itu, apakah itu adalah goals teman-teman atau bukan? Monggo teman-teman eh, dipetakan lebih lanjut. Tapi yang jelas, goals ini adalah purpose. Jadi
yang teman-teman harus garis bawahi adalah ini adalah alasan keberadaan kita, alasan kita ada. Nah, ini kan semua ditanyakan dengan kenapa saya di sini, kenapa saya bekerja di sini, kenapa saya hari ini harus bangun pagi, kenapa hari ini saya harus melakukan aktivitas ini terus kayak gitu. Sehingga nanti akan terbentuk kesadaran teman-teman gitu ya. Kadang-kadang kita itu karena saking rutinnya mengerjakan sesuatu, melakukan aktivitas sesuatu, sehingga kita kadang-kadang tidak sadar kita melakukan apa gitu ya, teman-teman semuanya. Sebentar saya cek. Iya, jadi kita nggak sadar kita sudah melakukan apa, kita ngapain gitu ya. Kita sedang apa ini, kita buat apa ini. Jadi inilah yang kita perlu capai. Jadi, saya punya goals di sini, saya coba tuliskan beberapa di antaranya goals saya, di antaranya sebentar saya coba ganti warna. Goals saya yang pertama kalau teman-teman ingat itu adalah sebagai career development coach atau semacam atau bisa juga trainer gitu ya, atau konsultan. Kalau di alasan resign kemarin saya menyebutnya lebih lebih luas ya, praktisi. Jadi, saya lebih spesifik ke coach mendampingi teman-teman untuk career development, kemudian trainer juga dan konsultan, dan harapannya sih ini menjadi, eee, sesuatu yang profesional gitu ya. Nah, kemudian ada goals lain, ini saya kasih nomor satu dengan warna merah, kemudian warna hijau, kemudian nomor 2 ini yang nomor 2 adalah, saya cobaan beberapa aja saja ya yang mungkin saya contohkan. Misalkan saya ingin menetap, kemudian pindah dari Jakarta gitu ya, kemudian anak-anak sekolah. Karena saya akan pindah di tempat anak-anak sekolah gitu ya. Jadi inilah yang mungkin 2 goals saja ya. Mmm, nggak ada lagi mungkin, itu aja, yang mungkin kita perlu terjemahkan. Mungkin yang lain nanti akan bisa ngikutin lah. Tapi yang jelas ini dulu. Jadi jadi goals saya yang 2 ini akan saya coba untuk jalankan dan akan saya mulai jalankan ketika saya, eee, ya kan akan jalankan sekarang gitu sebenarnya. Saya sudah mulai menjalankannya. Nah, bagaimana cara memulai menjalankan sebuah goals gitu ya, kalau teman-teman nanti juga punya goals. Nah, ini sebenarnya teman-teman perlu pecah dulu sebenarnya. Goals ini kan sebenarnya jangka panjang ya, apa nomor satu ini pasti pencapaiannya tidak tidak dalam jangka waktu setahun, 2 tahun, bahkan mungkin seumur hidup karena ini akan jadi sebagai profesional ya. Kayak saya gitu. Jadi kalau ini akan menjadi profesi, maka teman-teman perlu pecah ini ke dalam milestone-milestone yang lebih ringan. Misalkan ini target teman-teman atau target saya ya, minimal 3 bulan ke depan atau bulan September ini saya sudah bisa mem memperoleh rezeki penghasilan dari sini, gitu ya. Jadi ini sudah profesional lah saya itu. Maka maka yang perlu saya lakukan adalah kalau targetnya adalah ini tercapai dalam waktu 3 bulan, gitu ya, 3 bulan, maka saya harus memecah ini ke dalam level yang lebih kecil. Misalkan kita pecah ke dalam 1 bulan. Jadi 1 bulan pertama saya harus ngapain, kemudian 1 bulan kedua ngapain, 1 bulan ketiga ngapain. Hingga nanti akan mencapai ke bulan mmm, ketiga ya harapannya, masuk ke bulan keempat. Nah, sebenarnya kalau dalam 1 bulan itu juga masih relatif terlalu besar ya. Artinya kayak kita lari maraton ya teman-teman semuanya. Kalau lari maraton kalau kita berpikir sudah
42 kilometer kita tidak me-manage energi dengan baik, maka dan mungkin kalau kita terlalu membayangkan 42 kilometernya, itu akan terasa jauh, berat, kita akan terkuras energi. Maka sebenarnya yang perlu dilakukan adalah membaginya dalam beberapa milestone. Misalkan jarak pandang kita terbatas hanya 1 kilometer, maka yang ditempuh, pelari maraton nggak tahu ya saya tekniknya, tapi yang saya bayangkan, ya sudah yang saya bayangkan adalah 500 meter ke depan, kayak yang saya lihat ya, yang bisa saya lihat mungkin 500 meter ke depan ya sudah, saya akan mencapai titik sana dulu, gitu ya. Sama kayak kita, berpergian gitu ya, Jakarta ke Probolinggo misalkan kemarin saya mudik, maka yang saya pikirkan untuk biar tidak capek di perjalanan adalah saya melewati dulu misalkan pit stop gitu ya. Pit stop saya adalah misalkan, Cirebon, kemudian mbak lanjut lagi ke, Tegal misalkan, lanjut lagi ke Sragen, Madiun gitu ya, Caruban, kemudian mungkin lanjut lagi ke daerah Sidoarjo kemudian baru ke Probolinggo. Jadi ketika dipecah-pecah gitu kita akan berpikirnya lebih simpel, tapi tujuan kita tetap gitu ya. Sama kayak gini. Jadi tujuan kita adalah Probolinggo, tujuan kita adalah 42 kilometer. Namun yang kita lakukan adalah cara mencapainya sedikit-sedikit gitu ya. Hari per hari gitu ya. Kenapa? Karena yang bisa kita lakukan bukan bukan jauh ke depan gitu ya. Kita mungkin akan berpikiran sangat jauh dan itu melelahkan dan sesuatu yang jauh itu tidak bisa dicapai dengan hari ini gitu. Tidak hari ini yang kita akan capai karena itu masih nanti gitu. Itu masih bisa dilakukan ketika nanti perjalanan Jakarta Probolinggo paling cepat 12 jam saya pernah lakukan. Jadi yang saya harus lakukan saat ini ya saya mulai untuk mengeluarkan kendaraan saya, mengisi BBM-nya, kemudian masuk tol. Nah, itu baru saya digas gitu ya. Nah, itu kan langkah yang bisa saya lakukan hari ini untuk menuju Probolinggo. Sama halnya ini. Jadi, teman-teman perlu pecah. Meskipun teman-teman goals-nya adalah 5 tahun ke depan, 1 tahun ke depan pengen melakukan apa atau pengen mendapatkan profit apa, itu perlu dipecah ke beberapa part gitu ya, ke beberapa waktu hingga menemukan formula apa yang harus saya lakukan hari ini gitu. Jadi kalau misalkan saya pengen jadi career development coach, maka yang satu satu bulan saya lakukan tuh apa? Kemudian lanjut mingguannya. Dari per minggu saya harus mencapai titik apa? Apa yang saya harus bisa capai? Kalau perjalanan tadi adalah kilometer dari sekitar 800 kilometer, it- itu saya sudah bisa mengurangi berapa kilometer gitu. Saya sudah bisa mencapai berapa kilometer. Karena saya selalu lihat di Maps itu ya, itu hitungan saya. Jadi, oh saya sudah menempuh 100. Oke, coba saya 100 kilometer lagi deh, baru istirahat. Kemudian ternyata, oh saya masih bisa tambah lagi 50 kilometer. Atau sampai di pit stop atau rest area berikutnya. Begitu terus. Jadi itu yang target-target kecil kecil itulah yang membantu kita untuk bisa mencapai tujuan kita nanti. Nah, ini pun juga gitu, karena 1 minggu masih terlalu panjang rentangnya, maka kita harus menemukan hari ini gitu ya. Nah, hari ini hari ini kita ngapain gitu ya. Hari ini kita harus mulai ngapain gitu ya. Kayak saya hari ini untuk menjadi career development coach harus ngapain? Ya belajar, ya membaca buku, sharing kepada teman-teman, membuka diri, akhirnya membuka layanan dan sebagainya. Tapi sebelum membuka layanan kan harus ada yang dimulai ya. Dan yang dimulai adalah hari ini. Maka yang perlu dilakukan adalah hari ini saya ngapain? Hari ini saya ngapain untuk goal saya nanti? Membuka buku, terus belajar, kemudian ya membuat catatan-catatan ringan gitu ya tentang karir gitu ya, tentang pengembangan diri. Eh, nah itu kan sebenarnya adalah langkah untuk ke arah goals kita gitu ya. Dan itu terpetakan gitu. Kenapa kalau nggak terpetakan nanti kita
arahnya nggak ke sana gitu ya. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang kecil kemudian kita nggak akhirnya kita nggak menuju Probolinggo tadi gitu ya. Jangan-jangan nanti kita arahnya ke, Jogja dan sebagainya ketika dan sebagainya. Nah, hari ini sebenarnya kita perlu mungkin capaian ini teman-teman perlu tentukan. Misalkan, eee, hari ini tuh penilaian hari ini tuh bisa dilihat di maghrib misalkan atau sholat Isya misalkan, ba'da Isya refleksi hari ini ngapain aja. Dan hari ini sebenarnya aktivitas ini berkaitan sama apa yang kita bisa lakukan sekarang. Ini sudah beberapa kali saya sampaikan. Jadi apa yang bisa kita lakukan sekarang untuk mencapai ini? Kalau memang ternyata susah, nah sekarang ini untuk mencapai goals hari ini. Hari ini saya harus membaca buku, eee, NLP misalkan, harus membaca buku tentang talent mapping, se tamat dan pecah lagi kalau satu hari keberatan untuk menyelesaikan itu, saya baca buku seperempatnya deh gitu ya, seperempat buku saya habiskan. Kemudian besoknya lagi saya habiskan lagi, gitu aja terus. Jadi target hari ini cukup seperempatnya. Jadi ketika sore hari, teman-teman harus melihat seperempat buku ini sudah tercapai belum? Kalau belum tercapai, teman-teman harus kejar itu. Tapi kalau sudah tercapai, ya sudah, berhenti. Kita manajemen energi. Masih banyak peluang, masih banyak, eee, artinya teman-teman harus ada kesempatan tubuh ini harus dibagi-bagi ya, artinya waktu waktu yang ada ini untuk keluarga, untuk kehidupan yang lain, untuk membereskan rumah misalkan dan sebagainya, itu juga perlu perlu di manajemen. Jadi makanya ada namanya manajemen energi gitu, alokasi energi, kemudian waktu itu dialokasikan gitu ya. Karena memang itu yang harus dilakukan teman-teman. Jangan sampai kita ngoyo di depan, satu buku satu hari habis satu buku, nanti perjalanan kita berikutnya di hari-hari berikutnya akan ngos-ngosan. Sama seperti teman-teman kalau lari maraton, saya yakin lari maraton tidak akan sprint dari awal hingga akhir gitu ya. Tidak akan dia akan mencapai titik-titik tertentu yang itu dinamakan momentum, di mana momentum itu ketika teman-teman harus mengeluarkan tenaga yang lebih gitu ya. Misalkan ketika saya membaca buku tenaganya nyantai dan sebagainya, tapi ketika buku itu tinggal dikit atau misalkan targetnya terpenuhi tapi tinggal dikit, ya sudah saya lebihkan tenaga. Sama saya kayak ke perjalanan ke misalkan Probolinggo, target saya adalah 100 kilometer berhenti atau per 4 jam, tapi ternyata tanggung waktu sholat atau sebelum masuk waktu sholat, ya sudah saya akan memaksakan misalkan 50 menit 30 menit berikutnya untuk, eee, sholat gitu. Jadi itu yang saya lakukan teman-teman semuanya. Dan mungkin teman-teman nanti akan bisa lakukan. Jadi, hari ini ngapain untuk menuju, career coach ini. Misalkan saya akan jadi career coach, maka yang hari ini saya lakukan adalah yang pertama, selesaikan, selesaikan training misalkan dan sebagainya. Nah, sebenarnya sebelum ini, kita harus cut. Ini. Nah, sebenarnya apa yang bisa kita lakukan hari ini, teman-teman sebenarnya sebelum misalkan saya membaca buku, kemudian berlari, menginjak gas, itu teman-teman perlu yang namanya, eee, me mengidentifikasi atau menyadari apa sumber daya atau apa yang dimiliki teman-teman gitu ya. Yang namanya, ini adalah sadar sumber daya. Nah, ini harus disadari teman-teman.
harus teman-teman identifikasi. Nah, istilahnya. Jadi, teman-teman hari ini punya apa untuk mendukung goals teman-teman. Yang tadi saya sebutkan misalkan saya mau jadi career coach, maka hari ini saya punya buku, maka tulis saja, sat 1 saya punya buku, kemudian saya punya tabungan untuk training, eee, lanjut aja silakan ini. Jadi misalkan ini untuk semuanya ya teman-teman, untuk semuanya. Misalkan untuk jadi career coach ini, goals ini, saya punya apa aja, satu buku, kemudian tabungan untuk training, ketiga adalah misalkan saya sudah punya website di www.fatoniawan.com, kemudian saya sudah punya Instagram yang cukup aktif, kemudian saya mengaktifkan lagi misalkan YouTube. Nah, ini kan sumber daya ya teman-teman semuanya. Kemudian saya punya relasi networking coach atau networking teman-teman yang di pengembangan SDM. Saya punya guru-guru saya, kemudian apalagi ya, ya ini ya Kak mungkin. Jadi mungkin sementara ini, tapi 7 ini sebenarnya sudah menggambarkan bahwa ini bisa kita lakukan dan masing-masing ini itu nantinya akan dioptimalkan, gitu. Jadi teman-teman, langkah pertama hari ini, yang mungkin saya perlu jelaskan adalah mengidentifikasi apa saja yang kita punya, apa saja yang kita punya, termasuk keahlian gitu ya. Misalkan saya sudah punya kompetensi terkait, terkait coach gitu ya, karena misalkan saya sudah punya training atau sertifikasi, sertifikat apa aja, ini berarti kompetensi ya, kompetensi. Yang mendukung goals ini, gitu. Nah, ini yang perlu teman-teman, petakan. Jadi belajar untuk memetakan apa sumber daya yang kita miliki, sehingga nanti ketika teman-teman melakukan target-target dalam harian, maka itu akan sebenarnya akan mendukung ke goals-nya teman-teman semuanya. Itu aja mungkin teman-teman semuanya. Jadi kalau teman-teman misalkan bingung mau ngapain gitu ya, misalkan goals-nya adalah punya penghasilan sehari minimal 100.000 tapi nggak tahu harus ngapain. Harus ngapain ya? Identifikasi, sadar akan sumber dayanya. Misalkan saya bisa membuat brownies, saya bisa membuat kacang ijo, saya mampu membuat nasi goreng, saya mampu mentranslate bahasa Inggris ke bahasa Indonesia dengan baik dan sebagainya. Ya sudah itu mulai dipetakan dulu. Diapain itunya? Nah, ini tunggu besok. Jadi setiap sumber daya ini kita mau apain, nah kita coba besok kita akan ulas lebih dalam sehingga ketika sumber daya yang teman-teman miliki ini tidak menjadi resource namanya sumber daya ya, sumber ya. Kalau kita belum memanfaatkannya ya mereka akan sumber aja. Makanya kita perlu petakan dulu untuk mencapai goals itu butuh apa, gitu. Itu aja teman-teman semuanya, semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu dan dalam limpahan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil manfaatnya dan semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam keadaan bahagia bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.